Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Status tanggap darurat bencana banjir kembali diperpanjang di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sudah untuk yang kedua kalinya lantaran 5 dari 13 daerah di Kalimantan Selatan mengajukan ke pemerintah provinsi lantaran curah hujan cukup tinggi dan beberapa daerah masih mengalami banjir. Sementara itu banjir belum usai di Banjarmasin. Pasalnya masih ada beberapa daerah yang masih tergenang hingga kini. Dikarenakan debit air yang masuk ke Sungai Lulut, Sungai Andai dan Sungai Gardu dari Sungai Induk Sungai Martapura masih tinggi. Dan sejumlah titik yang berdekatan sungai tersebut lambat surut. Usai masa status tanggap darurat ditetapkan dan kemudian sempat diperpanjang selama sepekan, kini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali memperpanjang selama sepekan status tanggap darurat bencana banjir. Diperpanjangnya status tanggap darurat banjir ini lantaran 5 dari 13 daerah di Kalimantan Selatan mengajukan ke pemerintah provinsi yang daerahnya masih mengalami banjir seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan juga lantaran masih terjadi hujan dengan curah tinggi di beberapa daerah yang saat ini tengah melakukan recovery atau pemulihan pasca bencana banjir beberapa waktu lalu. Terkait dengan prioritas penanganan, tadi ada kunjungan dari Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, fokus memang ke penanganan rumah yang rusak, rumah tinggal yang rusak, khususnya yang rusak berat. Yang rusak berat, ini lagi pengumpulan data, kemudian untuk infrastruktur lainnya, ekonomi, kemudian sosial dan sebagainya juga lagi dalam pendataan. Tapi fokus utama adalah untuk perbaikan atau rekon untuk kondisi rumah yang terdampak, khususnya yang rusak berat dulu. Ada kendala di lapangan, Pak? Kan biasanya kan kayak masyarakat kehilangan kayak sertifikat itu kan harus dilampirkan untuk sebagai laporan. Ya, yang pasti terkait dengan rumah tadi, kalau memang ada yang ingin direlokasi, pemerintah kabupaten agar menyiapkan lahan untuk relokasinya. Apalagi yang mungkin daerah-daerah yang berada di bantaran sungai dan sebagainya. Kemudian terkait persyaratan lain, tadi untuk rehabilitasi rumah itu adalah diminta KK, NIK, kemudian koordinat lokasi. Nah, kemudian kalau surat-surat rumah itu mungkin tidak jadi prioritas karena ini ada keterangan bahwa yang bersangkutan berada di rumah tersebut. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Kota Banjarmasin dikabarkan masih juga belum usai dalam hal bencana banjir sejak ditetapkan status tanggap darurat banjir. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat berada di gedung DPRD Kota Banjarmasin belum lama tadi. Banjir belum usai karena masih ada beberapa daerah yang masih tergenang hingga kini. Menurutnya debit air yang masuk ke Sungai Lulut, Sungai Andai, dan Sungai Gardu berasal dari Sungai Martapura masih tinggi hingga genangan di sejumlah titik yang berdekatan dengan sungai-sungai itu lambat surut. Sepertinya ini memang debit air dari Sungai Lulut, Martapura yang masuk ke Sungai Gardu, Sungai Lulut itu memang masih tinggi. Ya termasuk juga beberapa titik di Sungai Andai. Kita mau sedot juga misalnya kayak Sungai Andai ujung itu tinggi air sama dengan air sungai. Jadi kan tidak bisa. Kecuali memang tinggi air berbeda. Dari mengharapkan gravitasi misalnya ada sumbatan, ya kita bantu dengan pompa. Pengurus luar tuh masih ada genangan-genangan, Dharma Bakti, kemudian Melati, Komplek Melati, kemudian juga Simpang Limau, kemudian Hikmah Banua itu masih mulai genangan. Termasuk yang di Kota Subroto, Mandastana itu masih ada genangan-genangan. Tapi tingginya itu kategorinya ini ya, mungkin semata kaki. Pihak pemerintah Kota Banjarmasin terus mengupayakan melakukan berbagai penanganan. Salah satunya dengan melakukan penyedotan dengan mesin pompa air di titik yang masih ada genangan air. Termasuk juga memberikan bantuan pangan bagi warga yang terdampak. Wali Kota mengaku masyarakat yang terdampak banjir harus terus diperhatikan meski genangan sudah sangat surut, namun bantuan kemanusiaan untuk mereka masih sangat diperlukan. Murtasia, Banjar TV.
Selanjutnya, pemerintah Kota Banjarbaru bersama DPRD Kota Banjarbaru membahas tanggap darurat pasca banjir untuk menangani warga Banjarbaru yang terdampak. Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah, menyatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi maupun pendataan, baik warga maupun sarana dan prasarana yang rusak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Nafsiani Samandi, apresiasi langkah Pemko, namun tetap akan memilah apa yang lebih urgen untuk dilakukan penanganan terlebih dahulu. Banjir yang melanda Kalsel minggu pertama Januari lalu juga menimpa Kota Banjarbaru seperti di kawasan Lianganggang, Guntung Manggis, Cempaka, dan lainnya. Kini air sudah mulai surut, namun penanganan pasca banjir di Banjarbaru juga harus segera dilaksanakan, seperti bagaimana penanganan warga yang terdampak banjir. Pemko Banjarbaru bersama sejumlah SKPD dan DPRD Kota Banjarbaru membahas berbagai aspek pasca banjir tersebut. Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah, menyatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi maupun pendataan baik warga serta sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Inventarisir, ini ada jembatan yang runtuh, ada obrik yang rusak, karena ada siring-siring yang bangunan sungai yang hancur, ada jalan-jalan lingkungan yang rusak. Itu yang akan kami prioritaskan ditangani. Adapun jalan Trikora dan jalan raya, jalan negara Banjarbaru Lehari, itu kami mintakan untuk ke provinsi yang menanganinya sesuai kewenangan. Dan sesuai dengan rapat tadi, tentu ada hal besar yang kami akan lakukan, yaitu masalah penegakan aturan terkait dengan bangunan-bangunan di jalan raya itu yang harusnya dia grill tapi mereka bentuk beton, akibatnya drainase itu kosong, tidak ada air, tetapi di jalan raya ada air. Nah, ini mungkin kami akan surati mereka untuk perbaiki sesuai dengan aturan IMB kita, Perda kita, bahwa itu harus dengan grill sehingga mudah dalam pemeliharaan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Nafsiani Samandi, mengapresiasi langkah Pemko, namun tetap akan memilah apa yang lebih urgen untuk dilakukan penanganan terlebih dahulu. Kita apresiasi tadi kan. Nah, udah jalannya bagaimana yang menangani masyarakat kita, bagaimana pengungsi clear dengan segala kekurangannya, sudah saya sampaikan. Yang kita lihat paskanya apa yang muncul setelah pasca. Dampaknya apa, apakah jalan sudah sampaikan. Kita pilih lagi prioritasnya, jalan, pertanian, perkebunan. Jalan misalnya bisa kita nomor 2 kan. Pertanian dulu kita support, itu kan hidup mereka. Yeah. Nah, itu yang itu makanya kan kita follow up karena komisi 1, 2, 3 akan memanggil dalam minggu ini, hari besok minggu ini ya akan manggil ke SKPD untuk mengimplementasikan. Setelah kita menghimpun, kita bicarakan dengan kalau memang dimungkinkan ada anggarannya masih yang urgent, kita geser APBD kita tahun 2021. Nah, ini semangat kami untuk mensupport pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanganan dan pasca banjir yang kita alami. Pasca banjir yang terjadi beberapa waktu lalu harus segera diatasi dan terrealisasi baik, mengingat warga yang terdampak sangat membutuhkan bantuan semua pihak. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin selain terus melakukan normalisasi sungai, juga terus melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir. Hingga hari ini data yang masuk sudah ada 1.600 rumah yang rusak, baik rusak ringan, sedang, dan berat. Di sisi lainnya, para petani di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, menderita kerugian jutaan rupiah akibat padi yang telah dipanen terendam banjir selama lebih 2 pekan lamanya. Kota Banjarmasin, salah satu dari 11 daerah yang terdampak banjir di wilayah Kalimantan Selatan. Meskipun hanya ada 3 kecamatan yang terdampak banjir cukup parah, yakni Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, dan Banjarmasin Utara. Dari 3 kecamatan yang dinilai paling parah tersebut, menurut PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Yusna Irawan, sejauh ini sudah ada sekitar 1.600 rumah warga yang terdata mengalami kerusakan, baik itu rusak ringan, sedang, dan berat. Adapun kategori rusak ringan, yakni 25% dari total fisik bangunan rumah, sedangkan kategori rusak sedang, 50% dari total fisik bangunan, dan kategori rusak berat, 75-100% fisik bangunan.
kita data kaitan dengan kerusakan rumah. Sampai sekarang per tanggal 5 hari ini itu ada kurang lebih 1.600 rusak rumah dengan kategori ringan, sedang dan berat. Kita kategorikan ringan itu 25% kerusakan dari total fisik bangunan. Kemudian 50% kerusakan dari total fisik bangunan. Nah, kalau 175 sampai 100 itu kita kategorikan berat. Lebih jauh, Yusna mengatakan, atas kerusakan tersebut nantinya akan dilaporkan ke BPBD Provinsi untuk nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera diverifikasi. Muhail, Banjar TV. Para petani Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar hanya bisa pasrah melihat padi yang mereka simpan menjadi tumbuh dan menyembul di sela-sela karung, sedangkan sebagian lainnya rusak dan tak laku dijual. Selama lebih kurang 2 minggu, sejumlah padi ini terendam akibat banjir yang melanda kawasan tersebut. Menurut salah seorang petani, tak banyak yang bisa mereka perbuat karena padi yang telah terendam tak laku untuk dijual. Rasanya pun sudah tidak enak lagi. Demikian pula dengan padi yang tumbuh, kebanyakan hanya dipergunakan untuk makanan ayam. Para petani tersebut mengaku merugi hingga jutaan rupiah karena jumlah padi yang terendam mencapai puluhan blek. Tahu kayak apa kan ini di pabrik mau kayak apa hasilnya paman di pabrik paman? Jadi gelapung ya modelnya gini kalau mau abang rasanya panennya ini rasanya bau bang dah. Tumbuh lah, ada yang tumbuh lah paman. Ada yang tumbuh dibuangnya itu kan itik deh. Ini kita 5 blek kan ada bang nah. Yang di rumah belum lagi. Ini masih yang separuhnya keluar lah. Dijamur lah. Ya mudahan ada bantuan, ada bibit apa gitu. Bantuan bibit padi lah. Padi, bibit kan dari anunya ya kalau. Begitu kalau lagi nah ada anu nah. Tumbuhan juga. Terendam. Ini dulu paman. Bas terendam. Berapa hari terendamnya paman? Awasnya berapa hari? Ini 2 hari kan. Terendamnya. Sobat bangkut kan sekali kan karing itu ada jalan. Berapa? 100 balikan. 100 balek. Yang diampun kan udah kedua karung aja. Itu pang karung putih itu namanya. Iyalah. Ini bekas terendam ini berinan. Kira-kira ini pian berapa kerugiannya paman ini nih? Nggak tahu. Karena bisa manennya berapa? Iyalah. Pokoknya intinya pun 100 balik pun pian terendam lah. 100 kali ini. Terus Jopong barisnya. Pon? Ramok. Terpurna lagi. Oh. Mereka ini biasa kan. Bersih ya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang turun langsung meninjau lokasi Sungai Guring berharap pemerintah segeranya untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait status bangunan di atas sungai. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional BPN guna melakukan normalisasi sungai di Banjarmasin. Keberadaan sungai di Kota Banjarmasin dinilai sangat dominan. Namun sayangnya seiring perkembangan zaman tergerus oleh banyaknya pembangunan dan fungsi sungai pun mulai terkikis. Ditambah lagi sungai tidak terpelihara secara baik sehingga bencana banjir pun juga ikut melanda Kota Banjarmasin. Karenanya Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mat Nur Ali mengingatkan sungai harus dipelihara, jangan sampai keberadaan sungai hilang atau dialihfungsikan. Adalah yang lebih banyak di jalan. Sungai itu harus dipelihara, jangan sampai terjadi risiko seperti ini, ya kan? Nah, pemerintah kota juga akan saya menghimbau dengan adanya pasca banjir ini supaya lebih giat lagi lah untuk mengkomunikasi dengan Dirjen DOPR pusat untuk meningkatkan transfer pusat itu lebih ditingkatkan tentang permintaan DAK ya pembangunan infrastruktur di mana juga sekarang sudah banyak jalan-jalan yang terendam akibat banjir. Tentu tingkat kerusakan tinggi ya. Kalau tinggi berarti kita tidak bisa menggunakan anggaran maksimal lagi karena anggaran yang kita anggarkan itu dianggarkan kepada pembangunan jalan yang belum terbangun misalnya atau rehab. Ini belum termasuk dalam rehab ini. Jadi kita perlu bantuan dari pemerintah pusat juga di angkanya ditingkatkan. Selain itu pemerintah kota melalui dinas terkait
juga harus terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, termasuk dalam hal penanganan pasca banjir yang mengakibatkan sejumlah infrastruktur telah mengalami kerusakan cukup fatal. Murtasia, Banjar TV. Selanjutnya, banjir bandang yang menerjang pemukiman di Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, membawa duka mendalam bagi warga yang terdampak. Mereka bingung harus berbuat apa untuk memperoleh penghasilan selama hidup di pengungsian. Sementara itu, menurut penuturan salah satu warga, saat air naik mereka lari ke hutan untuk menyelamatkan diri saking paniknya, bahkan diantaranya hanya membawa baju di badan. Beginilah kondisi warga yang tinggal di tenda darurat di sepanjang Sungai Hantakan, Hulu Sungai Tengah. Mereka memilih bertahan mendirikan tenda di lokasi bekas reruntuhan rumah yang hancur akibat banjir bandang. 2 minggu lebih warga di Desa Alat ini tinggal di pengungsian. Tampaknya sudah mulai resah karena selama ini belum ada penghasilan, apalagi hanya mengandalkan bantuan untuk bisa bertahan hidup. Menurut penuturan salah satu warga, saat air naik mereka lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Saking paniknya bahkan diantaranya hanya membawa baju di badan. Ada memandang harta, ada seorang selamat tinggi. Soal harta tuh manusia hidup ini ada aja. Ada. Alhamdulillah bantuan lah. Kayak pak Ada, baju-baju, pak makanan-makanan. Makanan ada. Beras, Ada aja, harga makan. Iwak ada aja, pang iwak karing, tapi iwak nyaman ada pakan. Nang menduit itu tangalih pang sedikit. Kalau pancarian sini manuri tuh mengerti lah mutong keret. Itu pang ulahan kan. Maka kada salah juru dapat duit, mutong karet yang ini di tore dahulu. Sampai 4 hari, sampai 5 hari hajar diambil, dijual. Kan, dijual tuh kadang cukup beli 10.000 sekali tulak tuh mah. Beli 5 hari menuri kali 50.000. 50.000 lagi lah. Habis saya sekali tuh. Sekali mah ambil dijual. Diakui saat ini bantuan logistik untuk korban banjir Desa Alat terus berdatangan, tak hanya dari pemerintah, ormas, LSM, maupun juga dari komunitas. Namun umumnya warga ingin kembali beraktivitas seperti semula agar perekonomian rumah tangga mereka bangkit kembali. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pengobatan gratis hingga menghibur anak-anak di pengungsian setelah pariwara berikut ini.